Denda Flair habis 4 miliar, sanksi tegas Persib tak hanya pemblokiran akun Persib Bandung sedang menghadapi masalah pelanggaran Flair di dalam stadion. Persib akan memberlakukan sanksi tegas untuk memberikan efek jera kepada para pelaku pelanggaran Flair. Iskandar Kunaevi, Direktur Operasional PT PBB, menjelaskan bahwa sanksi yang akan diterapkan oleh Persib adalah pemblokiran akun. Namun, tidak hanya itu, para pelaku pelanggaran juga akan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses secara hukum. Oleh karena itu, akan ada sanksi ganda, baik dari Persib maupun dari pihak kepolisian. Kami akan memberlakukan sanksi dan salah satunya adalah melarang individu tersebut masuk. Musim ini, Kapolres menekankan pentingnya sanksi tegas untuk memberikan efek jera kepada individu yang membawa Flair. Sanksi tegas akan kami terapkan. Seperti yang telah kita baca, terdapat wacana untuk menambahkan sanksi lain. Kami telah dikenai denda sebesar 3 hingga 4 miliar karena Flair, namun sanksi tersebut sia-sia karena orang-orang tersebut tidak pernah belajar dari pengalaman dan tetap melakukannya. Kami sebagai pengurus klub tidak ingin menghabiskan uang sebesar itu hanya untuk membayar denda. Terdapat wacana pengurangan poin bagi supporter yang menyalakan Flair. Kita tunggu saja, karena perlu adanya regulasi yang dapat memberikan efek jera, karena sanksi berupa denda tidak efektif, tutup Teddy Cahyono. Teddy akui Persib buka peluang datangkan pemain anyar lagi, siapa berikutnya? Persib Bandung sepertinya masih akan memanfaatkan jendela transfer kali ini dengan baik menjelang dimulainya kompetisi Liga 1 musim 2023. Setelah mendatangkan 5 pemain baru, Persib Bandung masih membuka peluang untuk mendatangkan pemain baru dengan kategori pemain lokal, termasuk juga kemungkinan meminjamkan beberapa pemainnya. Teddy Cahyono, Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, mengakui bahwa timnya masih memiliki kesempatan untuk melakukan aktivitas transfer pada jendela transfer kali ini. Ini dikarenakan adanya permintaan dari pelatih untuk mendatangkan kiper baru dan juga merampingkan skuad tim. Masih ada kemungkinan untuk penambahan dan pengurangan pemain dan kemungkinan itu masih ada hingga jendela transfer berikutnya, ujar Teddy dalam acara Sampurasun pada hari Selasa, 27 Juni 2023. Pelatih kiper, Luizinho Passos, membutuhkan tambahan kiper setelah cedera yang dialami oleh Reky Rahayu, sementara Luis Milla membutuhkan penyesuaian dalam skuad tim karena dianggap terlalu banyak pemain. Teddy Cahyono menjelaskan bahwa pihak manajemen akan terus berupaya memenuhi permintaan dari tim pelatih. Ia juga masih menunggu informasi lebih lanjut mengenai permintaan dari tim pelatih. Kita tunggu saja, namun keputusan tetap berada di tangan pelatih, jadi kita harus menunggu tutupnya. Jendela transfer Liga 1 musim 2023 akan tetap terbuka hingga tanggal 20 Juli 2023 mendatang, sehingga masih ada potensi perubahan dalam komposisi pemain selama kompetisi berlangsung. Manajemen bimbang dalam memenuhi keinginan Luis Milla. Teddy menyebut nama Mesut Ozil. Manajemen Persib Bandung harus berpikir keras untuk memenuhi keinginan pelatih Luis Milla Aspas yang berencana merampingkan komposisi pemain. Karena para pemain saat ini masih terikat kontrak, ada konsekuensi finansial yang harus ditanggung jika memutuskan untuk mengakhiri kontrak sebelum waktunya. Namun, Teddy Cahyono, Deputi CEO PT PBB, mengungkapkan bahwa situasi saat ini merupakan hal biasa dalam dunia sepak bola. Tugas manajemen Persib sekarang adalah mencari solusi terbaik untuk memenuhi keinginan pelatih tanpa menghancurkan karier pemain. Ini adalah situasi yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Artinya kita adalah pionir dalam mengontrak pemain dalam jangka panjang. Beberapa kontrak berdurasi 2 hingga 4 tahun. Kata Teddy kepada wartawan. Pada Selasa 27 Juni 2023, pengalaman kita menunjukkan bahwa kita perlu membangun tim dalam jangka waktu yang lebih panjang. Jika kita hanya mengganti inti tim setiap tahunnya, seperti yang terjadi sebelumnya dengan kehilangan 3 hingga 5 orang di setiap pergantian musim, kapan akan ada kerangka tim yang kokoh? Selama 3 tahun terakhir, kerangka tim kita tidak banyak berubah, karena di satu sisi kita tidak perlu bernegosiasi setiap tahun dengan pemain yang ingin pindah ke klub lain. Namun, di sisi lain, jika ada pelatih baru yang tidak menginginkan pemain tertentu, itu adalah konsekuensinya. Kita bisa menjual, mentransfer, atau meminjamkan pemain tersebut, jelas Teddy.
Teddy kemudian mengutip beberapa kasus di mana pemain harus pergi karena tidak masuk dalam skema pelatih baru, salah satunya adalah kasus Mesut Ozil di Arsenal. Mesut Ozil terpaksa meninggalkan klub karena tidak digunakan oleh pelatih baru. Banyak contohnya. Misalnya, seperti yang terjadi dengan Mesut Ozil di Arsenal, dia awalnya menjadi pemain inti. Namun setelah ada pergantian pelatih, dia tidak digunakan dan akhirnya dijual ke Fenerbahce. Itulah bagaimana klub profesional beroperasi, ujarnya. Teddy menegaskan bahwa jika Luis Milla tetap pada rencananya untuk merampingkan komposisi pemain, manajemen akan memenuhinya dengan menjual atau meminjamkan pemain ke klub lain. Kita akan menggunakan mekanisme transfer atau peminjaman untuk mencapai hal itu, tegas Teddy.